Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Beka, NIS 7214 kelas 11 Tugas Tugas 4 dari nomor 51 sampai 75. 51. Serangan keamanan jaringan ini terjadi saat unsur perusak dapat memposisikan di antara dua titik link komunikasi. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari serangan man in the middle. 52. Pada serangan keamanan jaringan man in the middle dengan jalan menggandakan atau menyusup traffic antara dua party, hal ini pada dasarnya merupakan serangan penyusup. 53. Pada serangan keamanan jaringan man in the middle, para penyerang memposisikan dirinya dalam kode komunikasi di mana dia bertindak sebagai proxy atau mekanisme store and forward, simpan dan lepaskan. 54. Pada serangan keamanan jaringan man in the middle, para penyerang ini tidak tampak pada kedua sisi link komunikasi ini dan bisa mengubah isi dan arah traffic. Dengan cara ini, para penyerang bisa menangkap login kredensial atau data sensitif ataupun mampu mengubah isi pesan dari kedua titik komunikasi ini. 55. Pada serangan keamanan jaringan spam yang umum dijabarkan sebagai email yang tak diundang ini newsgroup atau pesan diskusi. Spam pada umumnya bukan merupakan serangan keamanan jaringan, akan tetapi hampir mirip DOS. Spam bisa merupakan iklan dari vendor atau bisa berisi Trojan horse. 56. Suatu serangan keamanan jaringan dalam bentuk sniffer dikenal sebagai snooping attack, merupakan kegiatan unsur perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau traffic lewat jaringan tersebut. 57. Suatu sniffer sering merupakan program penangkap paket yang bisa menduplikasikan isi paket yang lewat media jaringan ke dalam file. 58. Serangan sniffer sering difokuskan pada koneksi awal antara klien dan server untuk mendapatkan login kredensial, kunci, rahasia, password, dan lainnya. 59. Ancaman keamanan jaringan ini adalah unsur perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau seseorang. Cracker. 60. Cracker biasanya termotivasi oleh ego power atau ingin mendapatkan pengakuan akibat dari kegiatan tersebut, bisa berupa pencurian data, ide-ide lain, disable system, kompromi keamanan, opini negatif publik, kehilangan pasar saham, mengurangi keuntungan, dan kehilangan produktivitas. 61. Secara mendasar terdapat dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan berupa tembok pengaman dan rencana pengamanan. 62. Tembok pengaman secara fisik maupun maya sebagai cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan bagi secara fisik maupun maya. 63. Sedangkan rencana pengamanan identik dengan suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan. 64. Metode dalam merencanakan suatu sistem keamanan jaringan yaitu pembatasan akses pada suatu jaringan dan menggunakan metode. 65. Pembatasan akses pada suatu jaringan dengan konsep internal password atau authentication. Password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Menggunakan aplikasi shadow password akan sangat membantu. 66. Pembatasan akses pada suatu jaringan dengan konsep server based password authentication, misalnya adalah sistem Kerberos server, TCP wrapper, di mana setiap server yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu database dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. 67. Pembatasan akses pada suatu jaringan dengan konsep server based token authentication, ini menggunakan authentication sistem yang lebih kotak, yaitu dengan menggunakan token smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. 68. Pada pembatasan akses pada suatu jaringan dengan konsep firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket ke sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan dengan mesin firewall. 69. Pada tabel metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, bagian kolom keterangan isinya. Salah satu pembatasan akses adalah dengan metode ini. Proses metode ini mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang memiliki kunci untuk membaca data. Maka isian kolom metode yang tepat yaitu enkripsi. 70. Pada tabel metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, bagian kolom keterangan isinya merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Maka isian kolom metode yang tepat yaitu kriptografi. Pada tabel metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, bagian kolom keterangan isinya proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext adalah encryption.
Enkripsi deskripsi adalah sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah, maka isian kolom metode yang tepat yaitu enkripsi deskripsi. Isian yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu enkripsi deskripsi. 72. Pada tabel metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, bagian kolom keterangan isinya digunakan untuk menyediakan autentikasi, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Maka isian kolom metode yang tepat yaitu digital signature. 73. Pada tabel metode dan mekanisme untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal, bagian kolom keterangan isinya digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service, maka isian kolom metode yang tepat yaitu algoritma checksum atau hash. 74 adalah proses pengenalan peralatan sistem operasi, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Misalnya, user memasukkan username dan password pada database. Saat login jaringan, kalimat tersebut merupakan keterangan dari jenis-jenis keamanan jaringan autentikasi. 75 adalah teknik pengkodian data yang dapat berguna untuk menjaga data. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari jenis keamanan jaringan enkripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.